Pemirsa, Bogor, Depok, dan Bekasi merupakan daerah di Jawa Barat yang terdampak banjir. Bagaimana situasi banjir terkini dan penanganan warga yang terdampak banjir? Kami telah bergabung dengan Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Kang Emil, selamat sore. Sore Mbak Fitri. Ya, Kang Emil tadi sempat kemudian memantau beberapa lokasi terutama di Jawa Barat. Bagaimana pantauan dari Anda dan kemudian penyaluran bantuan kepada warga yang membutuhkan seperti apa? Ya, Jawa Barat ini kan sangat luas ya, sehingga pergerakan-pergerakan antar titik memang membutuhkan waktu. Nah, tadi saya bersama Wali Kota Bekasi mendatangi titik-titik banjir di Kota Bekasi dan melakukan yang paling urgent di situasi hari ini, yaitu mengevakuasi warga ke penampungan-penampungan yang sudah disediakan. Tadi saya memantau naik perahu juga dan di sebuah titik di daerah Kartini di Bekasi dan juga berhasil menyelamatkan 2 warga untuk kami evakuasi dalam perahu yang kami tumpangi. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyalurkan puluhan perahu-perahu karet dan bedanya dengan DKI, Mbak, Jawa Barat itu secara teknis penanganan terdekat tentunya ada di wali kota atau bupati sebagai kepala daerah terpilih. Jadi saya harus berkoordinasi terlebih dahulu sebelum menyalurkan bantuan teknis. Nah, ada Kota Bekasi, ada Kabupaten Bogor, ada Depok, ada Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang yang kepala daerahnya sudah saya perintahkan untuk sigap berada di lapangan dan berkoordinasi kepada kami jika membutuhkan hal-hal yang sifatnya urgent. Kami ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah standby. Dan hal-hal seperti tadi yang disampaikan itu sudah masuk, Mbak, menit per menit pertolongan-pertolongan melalui media sosial dari warga itu langsung kami forward menit itu juga kepada tim yang ada di lapangan. Mungkin butuh waktu karena kompleks yang harus ditolong itu besar sekali, kadang-kadang kesananya juga kena macet karena beriringan dengan mereka-mereka yang juga normal mencari nafkah di hari ini. Dan juga pas saya saksikan sendiri tidak semua warga juga ingin dievakuasi, Mbak. Jadi ada mereka yang memilih tetap bertahan karena merasa lebih nyaman di lantai 2 di rumah masing-masing. Jadi kita hargai juga. Nah, mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini perevakuasian selesai sehingga kita bisa fokus melakukan penyurutan banjir di semua daerah yang terdampak di Jawa Barat. Baik, Kang Emil, tadi sebelum wawancara dengan Kang Emil, tadi kita lihat tayangan ada seorang warga di Kemang Pratama, Bekasi yang sampai saat ini belum bisa dievakuasi dan terjebak di lantai 2 rumahnya bersama tadi anak-anaknya. Apakah kemudian informasi ini sudah Anda dapatkan dan bagaimana kemudian tindak lanjutnya? Ya, kita ada BPBD yang menyiapkan perahu-perahu ke seluruh wilayah. Nanti mana aja yang duluan, Mbak. Jadi sebenarnya kalau urusan menolong kemanusiaan itu tidak ada hierarki harus siapa dulu ya. Jadi kalau tadi masuk ke info saya, ke HP saya, langsung saya forward ke orang di lapangan. Tentu saya CC ke Pak Wali Bekasi kalau itu di Bekasi atau ke Bupati Bogor itu kalau di Kabupaten Bogor. Nanti yang Kemang Pratama saya coba perintahkan pas saat kita break untuk segera diberikan pertolongan. Ya, Kang Emil, tapi kemudian dari data yang dimiliki oleh Pemprov Jabar sendiri untuk pendataan warga yang terdampak banjir ini berapa jumlahnya? Saya kira puluhan ribu kepala keluarga yang terdampak ya dari laporan di bawah. Ada lebih dari 15 kalau tidak salah menurut laporan yang memang meninggal dunia oleh berbagai faktor yang berhubungan dengan air. Dan terus kita akan monitor perkembangannya dan terus kita juga standby dari saat ke saat untuk memastikan esok hari isu-isu P3K-nya lebih sedikit dan kita fokus untuk melakukan perbaikan-perbaikan di daerah-daerah yang perlu kita perbaiki. Ya, karena kita ketahui juga bahwa banjir sudah dimulai sejak hari Rabu, ini merupakan hari kedua, artinya ada kemudian kendala berikutnya adalah mengenai masalah kesehatan dari warga yang terdampak banjir itu sendiri, Kang Emil. Ini bagaimana kemudian langkah cepat dan tanggap yang dilakukan terutama oleh Pemprov Jawa Barat?
Ya, di posko-posko pengungsian itu SOP-nya ada tempat untuk berteduh, kemudian yang kedua ada dapur umum untuk memberikan makan kepada mereka yang mengungsi, yang ketiganya ada dokter dan petugas kesehatan yang memastikan kesehatan warga bisa terjaga dengan potensi-potensi penyakit yang berhubungan dengan air dan banjir. Saya kira itu sudah menjadi standar, Mbak, dan terus kita upayakan dari BPBD provinsi jika ada penguatan-penguatan di daerah yang punya potensi ancaman terhadap kesehatan mengemuka pasca banjir. Justru yang kita lakukan kan kita masih siaga 1, Mbak, karena hujan ini kan masih diprediksi akan turun lagi, sehingga penanganan kewaspadaan itu terus saya sampaikan kepada kepala daerah untuk siang malam memastikan situasi bisa terkendali dan keputusan bisa diambil yang cepat terkait keamanan dan keselamatan nyawa warga masing-masing. Oke. Kemudian tadi ada upaya-upaya yang dilakukan mengenai kondisi pasca banjir warga ataupun pengungsi. Nah, kemudian tadi langkah antisipatif seperti apa yang akan kemudian dikoordinasikan oleh Pemprov Jabar dan juga mungkin dari Pemprov DKI Jakarta dan juga BPBD, BNPB. Karena tadi seperti Anda katakan bahwa data dari BMKG juga mengatakan ini hujan masih sangat berpotensi dalam 3 hari ke depan dan puncak hujan sendiri masih akan diprediksi akan terjadi pada bulan Februari mendatang. Ya, ini kan isunya sudah lintas wilayah ya, 3 provinsi. Dan sebenarnya kalau media bisa riset, banjir ini tidak terjadi hanya di Jabodetabek, DKI, Banten, Jawa Barat, Mbak. Di provinsi-provinsi lain juga yang saya pantau kemarin itu terjadi juga, hanya mungkin tidak seramai yang hadir di Jabodetabek. Nah, besok kita akan rapat bersama Presiden Jokowi, kebetulan ada undangan. Jadi para gubernur akan hadir, para menteri-menteri terkait akan hadir, akan mendengar arahan instruksi dari Bapak Presiden Jokowi untuk langkah-langkah darurat dan langkah-langkah selanjutnya yang terkoordinir antara daerah, pusat, dan provinsi. Nah, saya kira itu yang akan diantisipasi. Mungkin besok pernyataan-pernyataan dan rencananya bisa lebih jelas sehingga saya bisa menyinkronkan apa yang ada di usulan pemerintah Provinsi Jawa Barat sinkron dengan pemerintah pusat dalam hasil dari rapat dengan Bapak Presiden besok hari Jumat. Sebelum rapat dengan Presiden besok, sebetulnya apa usulan yang akan diajukan oleh Pemprov Jabar ini untuk skema pengendalian bencana, terutama banjir? Ya, kalau secara engineering, Mbak, Jawa Barat kan sungainya banyak sekali ya. Di Citarum hari ini tidak banyak terkendala karena ada 4 maaf. Strategi pertama adalah badan koordinasinya. Jadi kita punya Satgas Citarum, mudah-mudahan ini berlaku juga untuk Jabodetabek, sehingga bisa melintasi batas wilayah koordinasi administrasi. Kedua, membangun danau-danau parkir air, itu dilakukan juga di Citarum, itu juga usulan kita mungkin untuk Jabodetabek diperbanyak, mungkin skalanya lebih besar lagi. Yang ketiga, normalisasi kami juga lakukan rutin. Nah, itu juga harus terus dilakukan di sungai-sungai yang mengarah dan berada di Jakarta. Dan yang keempatnya tentunya melakukan usulan engineering kalau memang Jakarta ini ingin lebih baik, proses-proses pengalihannya itu alur airnya itu juga harus disepakati. Karena bagaimanapun dari dulu air dari Bogor itu ya ujungnya ke laut, Mbak. Nah, menuju ke laut itu, maaf ya, ada yang melewati Bekasi, contohnya Sungai Cilengsi dan Cikeas, itu ujungnya di kota Bekasi dan ke Muara Gembong di laut, kan kira-kira begitu. Ada juga yang dari Bogor bukan Cilengsi atau Cikeas, yaitu Ciliwung, yang memang secara natural dari zaman dulu mengalirnya melewati Jakarta juga ke laut. Nah, kalau mau dicegat tentulah dengan bendungan raksasa, itu mungkin kita bahas besok dengan Presiden, atau menyodet rute baru juga sebuah upaya engineering yang mungkin dilakukan. Tapi karena skalanya masif dan lintas provinsi, memang perlu pandangan dan arahan dari Bapak Presiden terhadap usulan-usulan yang menurut kami akan kami sampaikan besok.
Penyelesaiannya harus lintas provinsi. Apakah sebetulnya sebelum adanya banjir yang terjadi Rabu kemarin, sudah pernah kemudian duduk bersama untuk menyamakan pandangan dan menyepakati apa strategi harus diambil oleh ketiga provinsi ini, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan juga Banten? Ya, saya kira di level-level teknis sudah, hanya Mbak Fitri juga harus paham bahwa air hujan yang kemarin hadir itu 3 kali lipat lebih besar dibanding hujan yang paling besar. Kan definisi hujan besar itu 100 mm per hari. Kemarin BMKG mencatat hampir 4 kali lipat gitu. Jadi sistem pertahanan yang dirancang ini memang tidak sanggup untuk menangani force majeure atau bencana. Nah, kalau sudah kategori bencana kan upaya-upaya itu harus terus diperbaiki walaupun belum sempurna. Jadi di level teknis sudah, Mbak. DKI sudah bertemu dengan Wali Kota Bogor, Bupati Bogor, Wali Kota Bekasi dalam membahas masalah-masalah lingkungan yang terkait di perbatasan dengan DKI Jakarta. Baik, Kang Emil, kita harapkan besok pada saat pertemuan dengan Presiden akan membuahkan langkah-langkah yang konkret untuk bisa mengantisipasi dan mencegah banjir besar seperti yang terjadi saat ini. Terima kasih Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah bergabung bersama kami di Metro TV.